Guys, welcome Trio Kwek Kwek. Minggu ini kita ada hopium besar, actually super besar buat Bitcoin. Ya, mohon maaf nih buat koin kripto yang lain, hopiumnya belum keluar. Yang baru keluar hopiumnya buat Bitcoin. Kita bahas hopiumnya apa, yaitu GameStop, perusahaan publik di Amerika, udah keluarin rencana baru kemarin gitu untuk masukin Bitcoin jadi treasury mereka. Ini kita bahas nanti. Tapi sebelumnya ada dua hal. Pertama, jangan lupa subscribe. Yang kedua, kita mau cek market update dulu dari tukang gambar Kevin sama dari tukang selokan Jono. Kev, gimana Kev? Market update. Lu boleh, gue request yang besar-besar gitu kan, yang big cap. Sama satu lagi gue request chartnya P Network. Gimana sih, gue pengen tahu update-nya. Ada perkembangan apa gitu kan, gue nggak update. Oke. Kita mulai dari mungkin the most important one ya, Bitcoin lah. Sebenarnya untuk Bitcoin ini chartnya lagi bearish banget ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat secara zoom out, secara pergerakan, Bitcoin itu udah terlihat sangat-sangat bearish ya secara tren keseluruhan. Mungkin ini udah kita bisa lihat dari sejak Januari 2023 sampai dengan kondisi sekarang pun sebenarnya ada kecenderungan nih. Ini kalau teman-teman lihat secara technical only ya, kita bisa bilang ini kan area support ya teman-teman. Support yang akhirnya di break itu biasanya menjadi resistance. Betul ya. Dan kalau kita lihat saat ini, seandainya Bitcoin ada penguatan sekali lagi pun ya, mungkin untuk testing ke level-level di kisaran area 73.700, ini tetap bisa ngedorong Bitcoin itu untuk punya probabilitas kembali turun. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, Kev, sorry, iya bukan kok. 73.300 berapa angkanya, Kev? Jangan bikin gue deg-degan deh. Sekarang udah Ini 87. Oh, 87. Iya benar. Kalaupun seandainya Bitcoin Hah? harus naik lagi sampai ke 73.200, itu Kan sekarang udah artinya 87. Kok bisa betul. naik ke Inverse 73 ini. gimana? Iya, betul sekali. Kaget. Aduh, Yanwin, gue kaget. Ya, jadi sebenarnya gini teman-teman ya. Ini kita Hah? tunjukin chart ini karena Hah? sebenarnya kita pengen lihat dari sisi bias yang berbeda. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat ini secara pergerakan, tendensinya kita ngelihat ini kan udah pasti, ya kita meyakini dong bahwa chart ini sangat bearish. Betul ya? Karena kita ngelihat ada lower low, lower high, lower low, dan saat ini pun kalau dia memang harus naik, kita mengerti bahwa ada potensi untuk dia menciptakan lower high. Dan pada akhirnya bisa membuat Bitcoin kembali turun. Nah, kalau misalnya kita ngelihat secara kondisi chart seperti ini, maka secara objektif kita bisa berpikir seperti itu. Artinya kalau kita balik, kita sependapat bahwa Bitcoin itu masih ada probabilitas untuk naik kembali. Gitu. Panik loh sih gua. Kak, panik gue, maksudnya, aduh. Mantap, Aman kok. mantap. Aman dong ya. Mana-mana. Ya, jadi ya sebenarnya pada dasarnya begitu ya. Apa yang terjadi pada Bitcoin lebih kurangnya seperti itu. Kita ngelihat selling pressure udah terjadi ya during tarif, during segala macam gitu. And I think ya, we have a slightly good news datang dari reaksi pasar terhadap FOMC minggu lalu. Jadi kalau kita lihat nih FOMC minggu lalu, walaupun ya akhirnya tidak ada perubahan dari segi ekspektasi rate cut di tahun ini. Tadinya kan kita berharap diubah jadi 3 kali, ternyata kan hanya jadi 2 kali. Namun ada tambahan kan, yang minggu lalu Ko Sylvester sudah jelaskan kepada teman-teman juga terkait dengan atau sehubungan dengan pengurangan neraca saldonya atau balance sheet-nya si The Fed sendiri. Jadi balance sheet-nya mereka rencananya tadinya dikurangin dalam sebulan itu 25 miliar dolar, sekarang jadi 5 miliar dolar aja. Artinya 20 miliarnya dibiarkan menjadi likuiditas tetap di market saat ini. Apa kabarnya? Kondisinya gimana? Well, this is the reaction dari market. Jadi bisa dibilang apa yang terjadi ya sell off selama mungkin 4-5 minggu terakhir ini diakibatkan oleh pricing in atas kondisi tersebut dan di saat yang sama
mungkin sebagai efek samping dari kekhawatiran atas tarif. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita lihat setelah FOMC itu, somehow market punya reaction yang relatively positif. Cuman, note penting dari saya, karena kondisi kita saat ini naiknya masih dalam keadaan korektif ya. Kalau kita lihat ini secara teori dasar, istilahnya saya pakai itu Dow Theory salah satunya, teman-teman. Kali kita bisa lihat ya, ada expansion impulsif, kemudian ada pullback, ada another expansion impulsif, dan di sini pullback yang terjadi dalam fase yang relatif korektif. Jadi concern saya seperti yang tadi saya katakan di awal ya, seandainya kita melihat Bitcoin, andai kata kita melihat dia rejected nih dari trend line, kemudian dia break dari konsolidasi ini, konsolidasi yang ada kecenderungan bullish gitu ya, tapi korektif gitu kan. Andai kata itu terjadi sekalipun, well, kita bisa considering kok bahwa pullback ini pun masih bisa saja bersifat koreksi sebagai bagian dari potensi higher low dan juga retest terhadap all-time high di tahun 2024, yaitu tepatnya di 73.000 tadi, yang sempat bikin Ko Sylvester somehow jadi agak deg-degan ya, dan sedikit, apa kalau orang dulu bilang sport jantung ya. Olahraga jantung. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kondisi daripada Bitcoin. How about P Network? Should I continue kok? Jangan Pi dulu, Oh Ethereum gitu. dulu lah. Hah? Ethereum Ethereum dulu dulu. dong, Oke, Ethereum. oke. Kirain harus ke P dulu ya. Tadi udah di request ya P Network soalnya. Oke, how about Ethereum? Well, Ethereum ya, ini adalah salah satu chart yang saya bisa bilang cukup menyedihkan ya, karena saya ingat waktu itu Ko Sylvester juga bilang kan, konteks bear market ini buat setiap koin beda-beda ya. Kalau kita cek XRP kali ini mendominasi. XRP doesn't look bear at all gitu. Kalau kita lihat XRP still doing well gitu kan. How about BNB? Well, BNB also doing well. Bahkan dekat banget nih sama all-time high-nya, dan ada tendensi dia hanya terkonsolidasi, bahkan ada potensi untuk dia breakout dan creating another higher high. Some of the altcoins good, but how about Ethereum? Ethereum sangat mengecewakan ya. Orang bilang ini apa? Double top, kemudian break atas support line-nya, dan kita bisa dibilang memasuki apa ya? Ini kan gerbang ya, pintu gerbang ya, pembatas nih antara Surga Pertamax dan Pertalite. Oh iya benar, bisa juga. Oh, Ya. Nah, artinya kalau kita lihat kondisinya saat ini, secara performance sebenarnya sangat mengecewakan gitu. Cuman aku beberapa kali dapat update kalau somehow ya, whales Ethereum itu justru malah melakukan akumulasi loh di kondisi market yang seperti ini. Well, that's interesting gitu kan. Tapi memang pada dasarnya kalau misalkan, mungkin ya kalau kita beranggapan bahwa Ethereum itu tetap bisa memberikan penawaran, peluang ya untuk performance yang ya biar gimana pun kan dia king of altcoins gitu. Sampai dengan saat ini tetap market cap terbesar nomor 2 adalah Ethereum. Belum ada yang geser gitu kan. So, below $2,000, I think that's a big discount gitu. Compare dengan kondisinya pada saat kita bilang 2022 kan. I mean the moment kita ngelihat Bitcoin, Ethereum di bawah $1,000 itu rasanya kayak percaya nggak percaya gitu kan. Wow, di bawah $1,000 gitu. But then angka $900-800 itu ya hanya itu aja terakhir kali kita bisa dapat murah. Ya, I'm not talking about jangan-jangan ini sekarang di bawah 2.000 hanya akan terjadi sekali ini aja gitu. And then the next one kita bakal ngeliat dia rally dan lain sebagainya. Namun secara price action memang mengatakan seperti itu. Dan kabar baiknya adalah dengan breaknya trendline ini sebenarnya sangat wajar kalau kita melihat ya akan semakin banyak orang kecewa ya, tapi dengan kondisi saat ini I don't think ya akan ada extra selling pressure lagi gitu. Itu sih sebenarnya pendapat pribadi gitu ya, aku ngelihatnya seperti itu gitu, karena udah lepas dari trendline, support line juga udah break, tapi kan orang nggak semuanya notice bahwa ya overall kita still in the bullish trend gitu untuk Ethereum. Maybe kita hanya butuh extra time. Kira-kira begitu. Itu untuk Bitcoin, Ethereum. Gitu, guys. Kev, pertanyaan dikit, Kev. Dia kan udah tembus neckline yang double top itu. Yes. Tapi somehow kita lihat
selling pressure-nya nggak terlalu gimana banget kan. Dan lu Betul. bilang dia udah good place to buy lah gitu kan. Nah maksud gua Yap. kalau dari segi TA tanda-tandanya yang kita bisa lihat kalau sebuah chart udah break neckline tapi kemungkinan dia nggak akan terjun ke bawah lagi tuh lihat dari mananya gitu, Kev? Sebenarnya ada beberapa pertimbangan ya, concern yang kita bisa pakai gitu. Kayak contoh, paling gampangnya RSI gitu. I mean, if we take a look on the RSI sendiri, ini kan sebenarnya kita ngelihat kondisi dia sudah memasuki atau mendekati lah zona-zona oversold. Kemudian another thing yang biasanya dipakai sama para pelaku pasar, apalagi kita lihat dari time frame yang lebih besar nih perspektifnya, yaitu weekly. Salah satunya adalah stokastik juga, yang nunjukin situasinya sudah dalam keadaan oversold, extremely oversold, artinya di bawah indeks 20, dan kondisinya tuh sebenarnya sudah menuju crossing up gitu. Ini ada beberapa ya, kalau kita lihat every time lah ya, setiap kali dia mencapai titik extremely oversold itu ya, kita bisa coba lihat dari price action-nya seperti apa reaction-nya. First time kita ngelihat di sini, extremely oversold ya, ada dukungan untuk ngebawa Ethereum nanjak ke atas. The second one itu ada di sini, extremely oversold juga nanjak lagi ke atas. At least dia naik sekitar 37%. Dengan harga pada saat itu di 2.800 naik sampai dengan 3.930 something. And then the last one kita ngelihat itu terjadi kembali pada September. Another push ke atas itu up to 90%. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini, ya, at least ya teman-teman, kita nggak bilang Ethereum, andai kata ya, banyak orang kan pasti punya pengharapan dong, wah gue pengen Ethereum gue tembus all time high nih dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi pedagang, oke, katakanlah teman-teman adalah institutional money nih, artinya kalian adalah uang-uang yang besar, pegang uang jutaan dolar, and then kalian memutuskan nih, gue pengen beli aset yang sekiranya bisa punya peluang naik gitu, kira-kira apa? Well, one of it ya adalah Ethereum gitu. Dengan kondisi indeks saat ini yang kita lihat, andaikan kita bisa ngelihat dia gain ya, mungkin up to 40% atau mungkin 50%, let's say dia testing level $3.000. Before apa? Before dia menciptakan lower high untuk another lower low. Ini kan kita berbicara worst case scenario. It means apa? It means from this price range, ketika kita bisa naik dapat sekitar 50%, 40% pun itu udah good enough. Sebetulnya seperti itu. Ya, nah ini satu pertimbangan yang kita bisa jadikan sebagai acuan juga bahwa kondisi saat ini tuh udah extremely oversold. Lalu kalau dari segi MACD sendiri juga memang kita lihat kondisinya sih relatif ya ideal aja ya, nggak terlalu buruk yang gimana banget teman-teman. Atau kita nggak ngeliat kayak ada tanda-tanda bahwa oh ini harusnya mulai rebound nih. Namun dari beberapa indikator yang tadi kita pakai, termasuk dari segi price action sendiri, sebenarnya diskon yang ditawarkan saat ini sudah ekstrim. Kalau saya lihatnya dari sini juga, faktor struktur ya. Artinya low point kita ada di sini, titik yang ini, dan dia push sampai ke harga tertinggi di sini. Dan karena kita nggak ngelihat ada higher high, artinya apa? Low ini masih kita bisa pakai. Dan technically, yang terjadi pada si Ethereum saat ini adalah discount up to 79%. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin risk to reward aja ya, artinya risking, let's say kita risking segini untuk dapat reward, kita nggak expect sampai dia sampai ke atas deh gitu, but kita expect dia sampai setengah ini aja, itu udah dapat 1/2.75, which is good. Itu sih kalau pandanganku, ya, dari perspektif as a trader gitu kan, aku ngelihat bahwa, I can use this asset gitu untuk potential trading, mungkin jangka pendek, jangka menengah gitu. Intinya good discount, no extra selling pressure so far, walaupun dia udah break dari support dan lain sebagainya, tadi kayak Ko Sylvester bilang, begitu. Nice. Kev. Satu lagi Kev sebelum Ya. go. Kenapa Jo? Banyak kutipannya. For all my trenches brothers and sisters. Keren. Solana dong. Gimana Nah, nih? itu Kita gue mau minta nggak? Solana tuh sebelum Hopium pindah kan tweet kan kita gue baru mau minta Solana. Gubrak-gabrik Oke. lagi nih. Oke, Solana. Jadi sebenarnya Solana ini, aku sebenarnya nggak tahu ya kondisi fundamentalnya gimana gitu. Karena recently kita bisa lihat ya dari yang Ko Jonathan sempat bilang kan bahwa ada rotasi money flow nih yang tadinya lebih signifikan di Solana, kemudian waktu puncaknya di Trump starting untuk shifting ya, di mana di situ ada yang masuk yaitu BSC atau Binance Smart Chain ya kan.
Nah, di situ ada rotasi money flow. Jadi kayak somehow meme coin-nya lebih didominasi di sana gitu. Well, actually kalau kita lihat ya, Solana itu memang berada di range price yang luar biasa critical ya dari sisi resistance gitu. Kita bisa bilang bahwa ini adalah tahanan yang sangat memungkinkan untuk para pelaku pasarnya take profit. Oke, nah last time kita ngobrol sama Ko Jonathan sama Ko Sylvester di Trio Kwek Kwek juga ya, artinya teman-teman bisa akses videonya. Kita ada sempat ngebahas bahwa kondisi Solana itu dipertahankan trendline ya, dia mempertahankan trendline. Ini sama dengan kondisinya seperti si Ethereum tadi. Namun sangat disayangkan setelah Solana itu bisa mempertahankan, at least untuk 1 pekan. Kita bisa lihat ya, ini seberapa gila ya orang berani masuk gitu, ngebeli dari harga $125 gitu kan, nge-push sampai Solana akhirnya closing weekly itu bisa kembali bertahan di atas trendline. Well, itu nggak sedikit gitu uangnya. But sayang sekali, next week-nya kita ngelihat another selling pressure yang bikin Solana akhirnya breakdown dari trendline tersebut. Nah, secara momentum ini sebenarnya udah lumayan nggak gitu ideal. Oke, nggak gitu ideal. Karena kita bisa bilang ini kehabisan energi, ya ibaratnya mungkin kalau kendaraan mah ini lagi isi bensin gitu kan. Lagi isi bensin nih, dia udah mulai kehabisan energi, udah nggak bisa creating higher high gitu. After dia terakhir kali untuk testing di sini, ini the first time. Ya kan, the first time dia testing all time high-nya. The second time dia testing all time high-nya kembali, lagi-lagi gagal gitu. Break-nya cuma tipis, tapi kemudian nggak berhasil closing di atasnya. Artinya apa? Kita butuh extra demand, kita butuh extra buyers, kita butuh extra pembeli. Dan untuk kita mendapatkan itu, obviously they need discount. Nah, discountnya sementara ya $118 adalah good discount. Itu sementara. Oke, kalau misalnya kita mau ngelihat lagi dari keseluruhan, well, nggak banyak sih data yang kita punya ya teman-teman. Karena sebenarnya technically another support resistance yang kita punya adalah di kisaran $76,50. Tapi saya cukup yakin kalau Solana di bawah $100, ini kiamat ya. Secara holders itu pasti mentalnya goyang gitu. Alhasil apa? Untuk dia ngebaliin momentum itu akan sangat sulit sekali gitu. Namun keseluruhan kalau kita bisa lihat ya, as long dia coba pertahankan $118, I think we're gonna be fine gitu. Ini sebenarnya sama ya, mirip-mirip sama si Ethereum. Patokannya dari trend line-nya gitu. Jadi begitu dia broken dari trend line, well, kita nggak ngelihat extra selling pressure. Nah, PR-nya Solana itu cuma satu. Dia bisa nggak nih ya, by the time kita ngelihat, ini kan juga sama nih situasinya kayak Bitcoin. Sama banget ya, kalau kita bilang kayak 11-12 gitu kan. Artinya dia turun, naik korektif. Bedanya kalau Bitcoin tadi ada acuannya berupa trendline. Kalau di sini mungkin terkesannya dia break dari trendline, tapi kita sama-sama tahu kalau Bitcoin rejected, Solana akhirnya turun juga gitu. Nah, PR-nya begini. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar istilah bullish divergence ya, ini kan juga merupakan indikator yang paling sering dipakai untuk kita para pelaku pasar melihat apakah momentum daripada si penurunan atau si penguatan itu sudah mulai berakhir gitu. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah regular divergence, type-nya seperti apa? Yaitu harga menciptakan lower low, tapi si oscillator yang kita pakai, entah itu stokastik, entah itu MACD, entah itu RSI, menciptakan higher low. Jadi yang di sebelah kanan ini nih. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bawa ke chartnya. Nah, kira-kira begini. Nah, ini artinya kita butuh informasi. Informasinya dari mana? Dari sini. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat RSI-nya sendiri nunjukin adanya divergence. Oke, divergence dari mana, Vin? Dari sini. Oke, ini saya coba untuk kecilin dulu, tetap kayak begini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, nggak tahu deh kekecilan atau enggak. Saya gedein dikit deh, tuh kira-kira begini. Oke, nah divergence-nya sebenarnya kelihatannya di sini. Tuh. Pada dasarnya, kondisinya sih Solana menciptakan lower low, tapi dari osilatornya nunjukin terbentuk yang namanya higher low. Worst case scenario, seandainya kita ngelihat dia sekali lagi nih ada another selling pressure yang menciptakan lower low, maka setidaknya RSI-nya mungkin harus begini. Nah, ya, ini sebagai bentuk konfirmasi yang lebih major lagi gitu dari keseluruhan. Kalau misalkan itu yang terjadi, artinya apa? Ini udah maximum pain.
yang bisa dirasakan oleh si Solana. Dan biasanya kondisi-kondisi kayak gitu, ya terjadinya bisa kayak begini gitu ya. Buntutnya panjang banget gitu kan. Jadi tetap nih terkesannya dia menciptakan lower low, tapi kalau dari RSI-nya dia menciptakan higher low. Kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu indikasi yang kita bisa lihat. Jadi walaupun kita ngelihat dia naiknya terbatas kayak gini, wah ini concerning nih, masih ada probabilitas untuk dia rejected. Apalagi tadi kalau kita pakai exponential moving average, juga nunjukin situasi serupa. As you can see, ini rejected. This one juga sama, tuh. Saya zoom in, lihat apa yang terjadi, rejected. Ada candle bearish di situ terbentuk. Oke, jadi tetap harus prepare sih kalau menurut saya ya, untuk worst case scenario, kita bisa bergerak di bawah $118 itu gitu. Namun seberapa cepat dia recovery itu yang bakal ngasih tahu ke kita bahwa is this the bottom or not. Kalau misalkan dia push ke bawah tapi cepat nih recovery-nya. Nah, ini beda, teman-teman. Berarti ada kemungkinan this is bottoming buat si Solana. Kira-kira begitu. All good? Nice. Semoga all good ya. Ya ini preparing worst case ya kan, belum tentu terjadi, but that's the worst case. In case itu terjadi, teman-teman udah prepare gitu. Jadi jangan sport jantung ya, kayak wah, ya, kayak tadi Coach Sylvester ya. Karena kita nggak ada briefing guys, jadi saya sengaja ya pengen lihat reaksi Coach Sylvester. Nakal ya Kevin ya. Iya, sorry kok. Ya, tapi in a way gue ngerasa ya kalau Ya. dari lihat price action, gue kan nggak pakai oscillator lo kan, Kev. Yes. Cuman yang gue rasain dalam mungkin 3 minggu sebulan terakhir tuh memang yes, sentimen tuh kayaknya sangat buruk banget gitu ya dari Betul. emosi gitu. Tapi somehow harga tuh nggak bisa saingin sentimennya gitu. Betul. Jadi harga tuh nggak drop jauh-jauh banget gitu. Makanya gue berapa kali bilang somehow kayaknya udah jenuh, orang tuh udah lepas-lepasin barang. Kayak there's Cuma nothing left untuk dijual, bener nggak kok? iya gitu, iya benar. Maksudnya orang udah lepas-lepasin barang, cuma sekarang sisa market maker-nya aja, robot market maker-nya aja lagi gerak otomatis. Kalau dilihat ada yang short besar, dia naikin ke atas, ngambil short-nya gitu. Lihat ada bid besar, dia turunin ke bawah. Somehow dia juga lagi cari makan gitu. Tapi gue belum lihat, ya itu kita nggak pernah ada yang tahu ya kapan mereka mau pump gitu ya. Itu Betul. misteri gitu. Exactly. Tapi I think ya kok, by the time waktunya tiba, kita tahu loh kalau berdasarkan history kan seberapa cepat. Ya kan? Begitu waktunya tiba, itu semua terjadi dalam kondisi yang relatif cepat gitu. Bener gak sih? Ya, tapi Ini, secepat-cepatnya lu harus lihat P-Network dong, Vin. oh gitu. Oke. What is going on with P-Network ya? Saya sampai bingung nih, pakai chart yang mana kok? OKX. Chart yang mana? OKX. Ini kali, Bitget. Boleh nih ya, kayaknya chartnya cukup lah ya. Ini kalau secara chart ya, teman-teman sekalian. Waduh. Ini kalau secara chart ya, sebenarnya kan udah sempat nanjak nih sampai kisaran $3 ya. Which is sebenarnya oke banget lah ya. Begitu dia keluar listing, puncaknya di 3,5, kemudian dibanting turun, ketahan di 0,7, $0,68 gitu ya. And then dia naik lagi nih, up to 300%. Well, harusnya sih happy teman-teman sekalian. Namun kalau sekarang banget nih kita ngelihat kondisinya, saya mungkin pakai chart 12 jam ya untuk lebih enak gitu kan ngelihatnya teman-teman. Well, the selling pressure itu mendominasi. Di sini kita hanya punya satu area support. Karena setelah dia listing, dibanting selama 2 hari, atau lebih tepatnya mungkin 1 hari ya di sini. Ya 2 hari lah ya kalau kita total teman-teman. Akhirnya rebound. Artinya ada someone or ya some people itu bersedia ngebeli P-Network dari range area ini. Dan itu cukup untuk bikin dia pumping up to 300%. Good dong, ya kan? Artinya make money nih, ya, make money. Namun perlahan-lahan distribusi terjadi ya selama berminggu-minggu. So far kita ngelihat udah berlangsung selama 28 hari atau lebih kurangnya up to 4 mingguan. Well,
The support level yang kemungkinan besar dites itu adalah range area ini. Ya, ini range area ini nih support levelnya. What if dia break dari situ? Kalau dia break dari situ, saya ngomong terus terang sama teman-teman, saya tidak tahu ya sampai di mana dia akan turun gitu. Karena udah nggak ada range price lagi di bawahnya gitu. Kita mau ambil patokan di sini, di sini, di sini, di sini, udah nggak ada teman-teman ya. Kita cuma bisa expecting ada orang yang bersedia membeli dengan pertimbangan P Network adalah a very good token. That's all. But ya, currently selling pressure tetap berlangsung, distribusi tetap berjalan. Secara struktur, selama kita nggak ngelihat dia break dari previous high point, harusnya akan ada tendensi dia untuk terus turun. Kira-kira seperti itu. Oke? Nice. No hate ya teman-teman ya. Entah saya diculik lagi ya. Tapi kemarin dapat kabar ya, P Network katanya ada orang-orang yang memang oknum-oknum yang menyalahgunakan ya. Dan itu serem banget sih prospeknya. Gimana menurut tanggapan Ko Sylvester itu? Sekilas Ya, aja gitu loh. di mana-mana lah ada oknum lah, Vin. Bener sih, ya udah. Nah, gue tambahin dikit lah chart Oke. yang tadi. Vin, chart lu buka, Oh, Vin, yang oke, tadi oke, yang oke, oke, P oke. Network. Oke. Ini chart model gaya gini, dan yang maksud gue model gaya gini tuh pump tinggi di awal gitu ya. Terus turunnya tuh kayak tangga gitu kan, dikit. Iya. Ini salah satu chart kas kripto, guys. Nah, gitu. Oke. Jadi yang kenapa chart kas kripto, kalau lu perhatiin chart saham atau apa gitu, biasanya jarang yang kayak gini gitu ya. Terus naik tinggi terus tangga dikit gitu ya. Nah, kenapa biasanya terjadi ini? Ini biasanya terjadi karena ada token unlock namanya. Ini mekanisme kas di kripto. Jadi ada linear unlock, koin yang sebelumnya kekunci itu kebuka pelan-pelan. Sehari kebuka. Nah, itu yang bikin tangganya pelan-pelan tuh naik turun. Jadi setiap hari ada yang jualin dikit, jual. Nah, ini teman-teman perhatiin, cari banyak yang sejenis itu, koin-koin, misalnya koin DeFi, koin yang kasih emisi, farming coin gitu, itu chartnya mirip gitu ya. Pump tinggi di awal karena sirkulasi yang masih dikit, nanti habis itu turun ke bawah setelah agak selesai mainnya gitu, dansanya udah selesai, dia geraknya agak lemes. Lemes tuh turunnya pelan-pelan, dan nggak lama habis itu tiba-tiba lagi baru nge-short di tengah, asik tiba-tiba ada spike atas gitu. Spike atas habis itu turun lagi dikit. Di sini ya spike nih. ya kan, di sini habis itu pelan-pelan. Ini spike-nya nih market maker nggak terima orang yang nge-short dapat untung gitu. Ya, ada dua. Ya, pertama mereka pengen liquidate yang short, dan kedua mereka pengen jual, cari harga jualan atau likuiditas di harga yang lebih bagus. Kalau turun terus, mereka jualannya ya di harganya makin turun. Mereka naikin, habis itu mereka cicil jadi dapat harga average-nya dari atas lagi. Gitu sih yang gue tahu kira-kira gitu. Kalau lu gimana, Vin? Yang lu ini salah nggak sih? Gue belum pernah konfirmasi. Well, I think overall kita ngelihat kan gini ya, struktur itu kan memang tidak tegak lurus gitu kan. Artinya kalau dia turun pun kita bisa lihat ya, ini khususnya P Network-nya. Every time dia naik retrace setelah dia berhasil menciptakan lower low nih kayak gini. Retrace-nya tuh 79%. Habis itu dia dibanting turun gitu kan. Di sini pullback nih, nggak sampai 79% memang dari previous high point-nya. Tapi setelah dia turun di sini, guess what? 79% tuh testing gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai ya. Kondisi ini istilahnya kalau kita pakai tuh satu tools namanya Fibonacci, itu tujuannya buat kita mencari tahu kan seberapa jauh dia discount gitu. Nah, ini kalau seandainya posisi sekarang nih, andaikan nanti dia ada retracement gitu. Ada dua level yang bisa dilihat gitu ya, antara 62% atau 79% before dia another rejection gitu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Ko Sylvester bilang juga, pada saat kondisi tersebut, iya buat sebagian whales-nya bisa dapat kesempatan gitu untuk jual tinggi gitu kan. Dan buat kita yang lebih ke trader, biasanya kita juga menunggu sampai minimal kita dapat good risk to reward gitu.
Jadi sebelum risk to reward-nya bagus, kita nggak akan masuk gitu. Jadi begitu dapat kesempatan kayak gitu, nah itu saatnya tuh kita nge-short gitu. Tapi again ya, kita nge-short bukan karena kita benci P-Network ya. Karena kita ngelihat peluang kan. Artinya kan trennya bearish nih. Ya udah kita coba follow up seperti itu. Gitu sih. Semua koin boleh di short kecuali P-Network ya, Kev. Oke, siap kok. Maaf ya. Oke. Oke, Jo, lanjut Jo. Tranches gimana kalau minggu lalu? BSC season masih jalan nggak? Atau gimana sih? Yes. Oke. Follow up dari diskusi kemarin ya. Let's see. Oke. I think masih hot ya. Apalagi dengan adanya Mubarak tuh. Oh, karena di watchlist Kevin cuma ada Mubarak doang, kalau yang lain nggak hot ya. Oke. Soalnya aku nyari yang high volume aja kok. Biasa kalau mau Betul, trading. iya. Ini daily deh ya, biar lebih jelas. So, ini masih chart yang kemarin kita pakai ya. Nanti lihatin dominance-nya. Cuman, kalau dari sisi volume, minggu lalu tuh kita ngeliat, mana nih? Nih, sempat beberapa hari kuning ya. So, top volume selalu biasanya nih, dari tanggal 15, right? Sampai, kapan nih? Sampai 22. So, benar-benar exactly seminggu ya. 15 sampai 22. Itu top volume memang BSC mendominasi gitu. Tapi as per this week, ini semuanya udah disalip lagi. Ethereum dan Solana udah nyalip BSC lagi, dan update dari koin-koin yang kemarin kita call juga semuanya pada rungkat sih. Hari ini ada satu lagi yang terbang, ada Ghibli karena lagi ada tren. Tapi yang apa ya kemarin, Dudi ya, atau Iya, Dudi. ya kan, ada Dudi, ada apalah. Dudi Herlino. Ya masih relatif fun lah kalau Dudi. Kalau apa ya kemarin Batut kalau nggak salah. So kemarin semua udah pada melemah lah ya. Ini kemarin kan lagi hype-nya tuh di sini dia nanjak, terus sekarang udah kelihatan volumenya udah mulai dat lagi gitu. Kalau Mubarak kan satu-satunya yang ada di di checks ya, di website checks. Jadi I think si tradable lah gitu, masih lihat ada range-nya, masih ada pump-nya. Tapi other than that, sebenarnya overall sentimennya yang gue lihat, apalagi di trenches itu udah nggak ada lagi tuh kayak alpha caller atau orang-orang yang nge-call lagi gitu di BSC, kecuali ya yang ini hari ini ada Ghibli-nya si CZ gitu yang gue lihat. Which is ya kalau ini kan ya nggak tahu ya nasibnya bakal kayak gimana, apakah cuma one day trend doang atau bakal sustain gitu. Tapi all in all, I think so far conclusion-nya kalau menurut data sih dari sisi volume, it's just a weekly trend nih kelihatannya gitu. Ada 1 minggu doang di mana BSC merajalela. Setelahnya masih belum kelihatan ada sustainable trend gitu. Jadi itu sih yang gue ngeliat dari data gitu kan. So apa lagi? Ya sama banget lah. sih. Cuma dikasih seminggu doang. Cuma kasih seminggu doang, iya benar. So ya itulah yang lagi terjadi gitu. I think overall kalau ngeliatin kayak Solana volume, apakah udah spike lagi atau belum? I mean it's better than kapan ini 2 minggu yang lalu. Cuman ya it's nowhere near kayak level-level peaknya ya. Iya, peaknya gitu kan, kayak udah jauh lebih, udah jauh kurang daily volume daripada kayak ini. Berarti sih daily volume-nya 1,4. So ini udah level-level kapan nih? Oktober lalu gitu kan, so September lalu. Gitulah, jadi hype-nya belum kelihatan di trenches, semangatnya belum terlalu banyak. Ya cuman hari ini aja ada Ghibli itu sih terbang, mana Ghibli-nya gitu. Bentar, Ghibli yang Solana ya. I think ini sih yang kelihatan terbang hari ini karena ada tren. But again, who knows, minggu depan ya kita revisit chartnya udah di bawah sini lagi. Gue nanya lu Jo, ini ya chart Ghibli ya. Lu nih kebiasaan lu ya. Lu lihat chart kayak gini, lu biasa masuknya tuh di poin yang mana sih Jo? Dan keluarnya di poin yang mana? Oke. Ini chart yang Ghibli nih. Iya, kalau ini apa sih daily ya? 15 menit ya? 15 menit ya? Gue justru ini nih yang gue mau ketawain. Gue ngeliatin si Kevin nge-TA pakai weekly chart, pakai daily chart. Waduh, kita di trenches ya? Enggak, ya bener gak teman-teman. 1 menit kita ngeliatinnya. Iya, Keren bisa gitu, lah. apalagi kalau lagi ada volume.
Kadang mau 1D, kalau lihat 1D, ya cuma gini doang. Ya, apa yang mau di-TA? Benar-benar cuman menit-menit, bahkan detik-detik. So, uh, it really depends. It really depends karena gimana ya? Banyak banget kan kalau meme tuh tipe mainnya banyak banget. Tapi kalau di saat kayak liquidity lagi low sekarang, sebenarnya realistic speaking kita paling paling have a good chance itu kalau kita bisa nggak, kan gini kan, kita attention span-nya kecil banget. Kalau kita lucky untuk bisa early, ya kan? Early as in kayak literally berapa menit atau caller pertama atau wheel pertama yang beli, terus kita udah tangkap nih di scannernya kita atau di grupnya kita, ya kan? Biasa sih dapatnya gini nih di week yang pertama gitu kan. Nah, kalau bener-bener kita merasa early banget nih ya, nggak tahu ya gimana definisinya, tapi early banget lah gitu ya. Kita ngeliat, oh ini ada tren nih, masih high risk, tapi kelihatannya masih ada upside gitu, masih bisa digoreng. Itu mah a matter of cepet-cepetan aja sebenarnya gitu. Karena kan di candle pertama ini biasanya dia rally, ini 15 menit ya by the way. 15 menit. So, waktu rally-rally pertama tuh, kalau mau lihat semenitnya ya beginilah, ini kan kelihatan nih volume spike pertama nih, there gitu kan, scare. Nah ini biasanya sih masih relatif aman untuk kayak udah kita join aja trennya, masuk dikit, nah, habis itu lihatlah dia bisa 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 mau kayak gimana gitu price actionnya gitu kan. If anything, biasanya orang-orang pada cari jala tuh actually di spot pertamanya. Biasanya ya, yang terjadi adalah kalau di trenches, yang ada actually buying powernya tuh biasanya di area pump pertamanya. Jadi biasanya kalau dia mau koreksi, dia akan koreksi jauh sampai ke titik pump pertamanya. Biasanya kayak gini lah, kayak gini. Persis kayak gini. Dia akan revisit gitu kan. Istilahnya ngilangin gainsnya sih orang-orang yang di sini lah gitu. Nah, habis itu dia akan pump lagi. Nah, jadi biasanya kalau dapat early, ya udah kita beli dikit, habis itu kita lihat dia mau koreksi gak. Kalau koreksi biasanya pasang jalannya di sini. Nah, kalau kayak gini sifatnya yang benar-benar wah, benar-benar viral gitu kan. Terus habis itu banyak tuh di Twitter banyak banget yang nge-shield gitu kan. Ya, biasanya momen kedua untuk beli ya dikoreksi dalam pertama gitu kan. Jadi ini biasanya di sinilah kita ngelihat kalau udah ada kayak 1, 2, 3 terus ada yang jemput bla bla bla, lumayan lah bisa diituin. Nah itu biasanya sih gaya mainnya kayak gitu. Nah biasanya gue cuman maksimum beli 2 kali doang. 2 kali which is kayak early as possible. Habis itu koreksi pertama gue ngelihat apakah masih ada live-nya. Habis itu setelah itu gue cuma mau buang barang, mau lempar modal lah basically. Gue mau ilangin modalnya supaya nggak ada risk sama sekali. Habis itu gue TP di somewhere di atas. Nah kalau udah kayak gini, yang di 1 minute time frame-nya udah pump basically 2 kali lah ya, 1, 2, 3, 4, ya 4, 5 kali. So ini biasanya sih ini udah dia nggak bisa dapat live kedua kecuali ada satu grup whale yang akan ngambil lagi, dan mereka ngambil biasanya akan di bawah-bawah sini kalau sampai ada live-nya gitu. Kalau mau digoreng, supply-nya harus dikontrol kan, jadi mereka akan tunggu sampai orang-orang yang di sini semuanya rungkat pada jual semua, habis itu mereka akan jemput di bawah sini. Biasanya sih gitu, antara di bawah sini atau di bawah sini, which is ya liquidity sekarang mah nggak mungkin kayak gitu, menurut gua. So yang menang pasti yang orang-orang di bawah sini sih, basically mereka udah buang barang pasti. Complicated ya kalau di trenches. Gak apa-apa sih, gue Wild jadi banget ya. dapat banyak insight sih, keren sih. Nah, Kev mau nanya, Kev, Iya. kalau lu yang main, anggap aja lu beli ini di awal ya. Iya. Lu exitnya di mana sih dari segi TA gitu? Nggak ada lah kalau ini mah. Maksudnya Ada kita ilmunya. TA udah nggak ada ilmunya, iya bener. Ini kalau kayak gini mah udah purely whether kita, sebenarnya gini sih, aku kan dulu juga sama ya kok. Maksudnya di PancakeSwap zaman-zaman 2020-2021 lumayan berselancar gitu di situ. Dari Fancat, Bev.io, ya banyak lah, SafeMoon, SafeMars, bla 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 gitu-gitu kan. Cuma kalau dulu kan nggak secanggih ini gitu ya. I think metodeku dulu lebih ke selalu aku TP parsial gitu. Jadi, wah, gue tidur bangun ya kan, wah, cuan sekian nih, TP parsial, 50% buang. Habis itu siang naik lagi, wah TP lagi. Entah kalau udah ada rejection kencang, buang semua. Udah. Kalau ternyata naik lagi, ya udah, nasib gitu.
Udah Full. harus begitu, harus ikhlas gitu. Nggak bisa kita kayak, wah naik lagi nih, wah beli lagi dah yang tadi profit gitu. Nah, itu biasanya udah berujung ke kekalahan itu ujungnya. Nih, kayak kita contoh pakai ini deh. Ini minggu lalu punya flyer ya, si rutin ini. Ini kapan sih? 22, 5 days ago ya. Ini 5 days punya chart nih, kayak gini nih, basically. Ini semua meme kan begini. Semua meme kan begini. Ini kan yang, eh, ini 1 hour ya. Belum, Iya, 1 hour jadi. So, anggaplah ini pump pertama, ya kan? So, ini pump pertama, koreksi pertama. Kelihatan nih ada drive volume kan. Nah, ini kalau kita dapat di sini ya udahlah, ini kan kita pasti menang. Bisa tinggal kapan aja udah 2x kita buang setengah. Biasa kan orang-orang tipikal mainnya gitu, jaga itu atau 75% untuk dapat profit, habis itu sisanya moon back misalnya gitu kan. iya, Biasa trenches mainnya kayak gitu. Tapi yang ini yang biasa terjadi kalau ada tren yang viral banget. Ini kan ada video viral nih si orang ini. Terus orang-orang pada find it funny karena meme itu basically memang apa ya, the currency of attention ya. Jadi kalau di sekarang ini yang bisa pump cuma yang kayak gini, yang globally define lucu, semua orang akhirnya beli gitu kan. So ini lumayan nih, udah lama nggak ada yang terbang sampai berapa nih tahainya, hampir 20 ya, 20 million. Ya udah, setelah udah nyampe 20 million ya begini, zigzag zigzag zigzag. Yang ini artinya pas ada satu candle lagi nih, udah tebus. Ini artinya udah nggak ada yang jagain lagi harganya. Oh, iya, udah nggak iya. ada bayarnya lagi. Dan ini udahlah, ini Bubar. udah on the way ke bawah nih. Biasanya udah nggak bangkit lagi gitu. So udah kayak gini mah udah nggak ada TA-nya. Kalau TA kan tadinya kita mau beli di sini, gitu. Mau beli di Iya, sini. iya. Ya, really gitu, nggak mungkin gitu. At that point. Soalnya ini typical just another day in the trenches lah ya. Ini cuman berhasil sustain 1 hari, literally. 22 Maret sampai 23 Maret. 1 hari dia pump, udah sisanya nggak bisa menang gitu. Iya, TA sendiri sebenarnya paling penting ya, harus ada volume dan ada apa namanya kalau kita bilang ya marketnya harus mature lah gitu. Kalau yang MCAP sekecil ini kita udah tahu, udah pasti ini ya bergantung sama ya udah siapa yang jagain aja gitu market makernya. Betul. Ya begitulah trenches. Siap, siap. Thank you, thank you. Ya udah kita masuk ke hopium paling besar ya. Hopium paling besar, GameStop. Perusahaan terbuka Amerika, mereka perusahaan jualan game dari dulu sampai sekarang masih eksis, perusahaan lama banget. Dulu sempat ngetren pas lagi zamannya COVID di pump sama grupnya Wall Street Bets sampai naik banget. Sekarang mungkin kita dengar ini perusahaan ini kayak perusahaan mainan ya, tapi perusahaan ini actually making profit guys. Mereka dapat CEO baru namanya Ryan Cohen, baru setahun baru keluar laporan keuangannya mereka dan mereka making profit. Nah, GameStop itu baru umumin kalau mereka mau masukin Bitcoin jadi aset cadangan mereka, reserve mereka. Nah, pertanyaannya tentunya masukinnya gimana, ya kan? Masukinnya apakah mereka beli dari cadangan mereka yang ada atau mereka buat surat utang kayak MicroStrategy itu gimana gitu kan. Nah, ini kenapa kita bahas ini hopium ini karena menurutku ini balik lagi hopium kalau perusahaan-perusahaan terbuka, perusahaan-perusahaan di Amerika atau di global itu akan jadiin Bitcoin salah satu aset yang masuk neraca mereka. Jadi karena selama ini aset mereka ada aset cairnya dolar, bonds, utang, ya paling 2 itu ya, atau mungkin emas gitu, I don't think so ya, atau properti gitu ya. Nah, hopiumnya mau nambah 1, Bitcoin. Nah, itu hopium ya. Nah, aku kasih tunjuk ininya ya, aku kasih tunjuk newsnya nih. Nih. Ini aku udah baca juga, dia juga mau nerbitin obligasi ya, artinya dia mau nerbitin bonds juga ya. Ya, jadi dia beli Bitcoinnya itu nggak pakai kasnya mereka, pakai namanya convertible notes namanya. Nanti aku jelasin apa itu convertible notes, tapi aku jelasin dulu tentang sekilas perusahaan ini. Ini GameStop baru keluarin laporan keuangan
late Tuesday, baru beberapa hari yang lalu. Di ekspektasi pasar, expert, untungnya mereka 8 sen per saham, ekspektasinya. Hasilnya berapa? Ternyata kenyataannya hampir 4 kali lipat. Ternyata untungnya 30 sen per saham. Gede kan? Kalau kita baca, revenue dia turun. Gitu. Dari sebelumnya pendapatannya turun. Dari sebelumnya 1,4 sekarang jadi 1,2. Nah, aneh kan? Kenapa? Pendapatannya turun tapi kok untungnya besar. Ya, ini tipikal perusahaan yang potong lemak. Jadi mereka kurangin biaya-biaya untuk sales, biaya operasional, jualan semua, otomatis salesnya turun. Tapi karena mereka makin kecil, pengeluaran makin kecil, untung makin besar. Gitu sih. Jadi mereka agak-agak, aku tebak mereka agak ganti business model, approach mereka lebih ke yang modern lah, nggak terlalu zaman dulu. Nah, oke. So balik lagi. Jadi mereka tuh mau terbitin convertible notes. Nah, convertible notes itu apa? Jadi ibaratnya surat utang. Surat utang ada jatuh tempo. Jatuh temponya 5 tahun. Jadi kalau kamu mau beli convertible notesku, nanti kamu dapatnya 5 tahun lagi. Mature-nya bisa dipakainya lagi, kamu bisa 5 tahun lagi. Nah, sistemnya ini agak persis mirip kayak MicroStrategy, guys. Gayanya ini mirip MicroStrategy nih. Nah, ini mungkin mereka niru ya, karena CEO-nya mereka udah salaman sama si Michael Saylor nih, udah ada di feed-nya kan. Nah, jadi kalau orang beli pada akhir masa mature-nya utangnya, orang itu bisa tebus surat utangnya itu dengan saham tanpa bunga. Jadi kalau gue beli suratnya dia, convertible notes-nya dia, gue nggak dapat bunga. Tapi pertanyaannya, kenapa gue mau beli? Gue nggak dapat bunga, gue ngapain mau beli ya kan? Nah, karena gue dapat jaminan, kepastian. Jaminan nanti 5 tahun lagi gue bisa beli saham lo di harga misalnya $28. Jadi kalau gue beli $28, terus gue jual, misalnya nanti gue beli sekarang di 27 deh gitu ya, dikasih bunga dikit atau hitungan dikit jadi beli 28, otomatis resiko rugi gue terlepas dari inflasi sama bunga apa semuanya itu bisa dibilang 0. Karena gue otomatis kalaupun gue nggak mau beli tukar sama saham lo, gue bisa tukar sama $28. Nah terus tapi jackpotnya bukan itu. Gitu. Jackpotnya itu orang mau beli. Kenapa? Karena orang berharap 5 tahun lagi harga sahamnya tuh udah jadi $50. Nanti kalau harga sahamnya $50 5 tahun lagi, gue bisa beli dengan harga $28 sahamnya. Nah, untung gue di sana. Jadi berharapnya nanti sahamnya naik, terus gue bisa beli di harga yang masih rendah, harga yang gue beli sekarang. Itu gaya yang dipakai mirip, itu convertible notes gayanya GameStop. Gimana respon market ke ini? Aku ajak teman-teman lihat ya. Ini mungkin ada hubungannya, mungkin enggak. Aku nggak tahu. Tapi ini, hold on, mana ya? Aku ajak teman-teman lihat chart yang paling umum, yang paling aku suka. Ini kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak ya. Intinya Bitcoin ETF flow lah, gitu ya, balik lagi. Dari 14 Maret sampai sekarang itu masuk semua loh, masuk terus. Udah 14 Maret sampai sekarang udah berapa? Udah 10 hari lebih, Kev. Udah 12 hari, semua positif. Dan positifnya ya nggak gede gitu, nggak kayak dulu pas lagi euforia. Tapi ada masuk aja. Iya. Jadi aku bilang ini bisa jadi hopium kalau ada demand baru dari perusahaan-perusahaan untuk beli Bitcoin. Apakah hopiumnya benar jadi kenyataan? Ya kita nggak tahu, guys. Karena kita pernah ingat ada hopium kayak gini zaman dulu, zamannya setelah COVID. Ingat nggak hopiumnya dari perusahaan apa? Tesla. Ya kan? Betul. Ya kan, Tesla dan si Elon Musk kan. Sama dulu dia simpan Bitcoin gitu, tapi kurang ajarnya dia pas harganya turun dia bilang nggak jadi. Iya kan?
Bukan Tapi nggak jadi sih, tapi dia Tesla tidak jadi menggunakan BitQC sebagai metode pembayaran ya. ada dua, dia ada dua kan, hopiumnya dia. Pertama dia simpan Bitcoin sebagai reserve, terus kedua dia terima Bitcoin sebagai pembayaran. Yang reserve itu kayaknya pernah sekali dia jual deh reserve Bitcoinnya, meskipun nggak habis. Tapi sekarang masih dia simpan gitu. Tapi dia nggak nambah lagi gitu. Nah kali ini ada GameStop yang udah ngikutin gayanya strategi, MicroStrategy udah ganti kan. Nah kita nggak tahu nih bakal jadi domino atau enggak, atau cuman stop di GameStop. Paket atau Karena enggak gitu ya. iya, karena ya ini bisa dibilang perusahaan yang sebelumnya aku nggak tahu. MicroStrategy itu kan sebenarnya perusahaan konsultasi teknologi awalnya ya, si MicroSailor. Jadi dia bikin kalau lu perusahaan besar, gue bisa konsultasi kasih tech buat lo tailored yang bisa dukung produktivitas lo. Itu MicroStrategy. Tapi lama-lama dia makin masukin Bitcoin jadi reserve-nya dia, akhirnya jadi bisnis utamanya dia dari gain-nya Bitcoin. Itu konsultasinya dia lagi mah udah enggak sekarang gitu kan. Utamanya dia jadi Bitcoin stockpile aja, jadi jembatan kan. Nah, ini GameStop ini sekarang perusahaan yang masih jalan, artinya berjualan gaming, tapi dia mau jadiin reserve. Jadi ini agak beda nih. Gue berharap lancar, jadi role model, perusahaannya untung, yang lain bisa ngintip. Tapi bisa cepat atau enggak, gue nggak yakin sih. Menurut gue enggak. Karena CEO-nya dia ini masih muda, bukan tipe CEO perusahaan-perusahaan besar yang udah mature, yang lebih jaga resiko. Enggak, CEO-nya dia si Ryan Cohen, gue share ya. Masih labil Um, kok. masih muda lah gitu, masih suka main meme coin jangan orang Prancis gitu kan. Ini ada nggak keluar nggak Ryan Cohen? Enggak ya? Enggak juga. Enggak ya. Jadi Ocean dia Street lahir tahun lah. 86. Oke, sorry lah ya. Dia lahir tahun 86, sekarang umur 39 ya, masih nggak labil-labil amat lah gitu kan. Oh, Tapi 39 udah mature lah. bukan 79, 86, Bro. Enggak, usianya 39 kan. Iya, 39. Iya, udah Udah lumayan mature mature lah. lah, udah lumayan mature. Lumayan lah ya. Mm-mm. Ya, itu hopium besarnya. Menurut kalian gimana? Bakal ada yang ikutin nggak? Menurut kalian siapa dulu nih? Ya, yang pasti sih Kalau yang duluan ya sih ya, kalian harusnya yang positif ya. aku Nanti singkat aja ya. kontranya belakangnya. Aku singkat aja ya. Kayaknya sih kalau kita ngomongin kondisi sekarang, makanya gini, Bitcoin Strategic Reserve ya. Ini balik lagi ke apa namanya? Ya, BSR ya, Bitcoin Strategic Reserve yang mau digaungkan gitu untuk US. Kemarin sebenarnya dapat beberapa update juga kalau ada beberapa state yang udah ada approval untuk mengambil Bitcoin itu sebagai bagian dari reserve mereka. Artinya kalau misalnya kita ngelihat itu aja progresnya bagus, saya pikir nggak mungkin lah untuk perusahaan-perusahaan tuh nggak ada yang tertarik gitu untuk mengikuti role model yang sama. Memang risky karena biar gimana pun kita tahu kan, maksudnya ini bergantung dari kondisi Bitcoin-nya gitu. Artinya reserve mereka bisa dengan secara signifikan tuh anjlok tergantung dari volatilitas Bitcoin. Namun, kalau misalkan kita mengambil dari sisi fundamentalnya, yang mana Bitcoin itu punya keterbatasan supply, itu adalah hal yang sebetulnya relatif, well, bisa dibilang oke gitu. Ya, maksudnya gini ya, saya juga bingung kan, karena kita nggak tahu ya, kita ngelihat ke depannya gimana gitu kan. Jujur saya nggak bisa ngejawab dengan certain gitu. Namun kalau misalkan kita berbicara dari beberapa perusahaan-perusahaan ini yang udah mulai mengadopsi, ini kan sebenarnya GameStop bukan yang pertama, ya kan? Sebelumnya yang di Jepang apa ya kok? Ada satu company juga, ya kan? Lupa Salah gue. satu apa ya logonya begitulah. Pokoknya Jepang juga sama kan. Dia juga mengadopsi seperti itu dan itu udah lebih lama gitu. Kita bisa bilang tuh Jepang katanya micro strateginya Jepang. Sampai dibilang bahasanya kayak gitu. Artinya GameStop bukan yang pertama mengadopsi gayanya si
MicroStrategy gitu. Namun kedepannya akan lebih banyak harusnya sih ya. Kalau misalkan mereka mengambil patokan bahwa US aja udah jadiin ini sebagai reserve asset gitu. It means ya ini sudah diakui sebagai aset, bisa jadi pertimbangan alternatif kita gitu. Nah, kalau Kojon gimana Kojon? Yes, ini gua ketemu nih, tadi sambil browsing-browsing. Penasaran soalnya tadi. Hmm, Eh, Soal GameStop bukan pertama. Ini ada actually Bitcoin ya, Treasuries, gak tau pernah lihat gak teman-teman. Tapi ini semua basically both public and private companies yang ada database-nya lah ya, megang ya, ya, ya. Bitcoin gitu. So lumayan lah, ada 100 berapa tadi? 181 atau berapa gitu. So lumayan lah ya. Dan ini I think akan semakin banyak. I think influence-nya Michael Saylor, influence-nya strategic reserve-nya si Amerika akan Ya, at least start conversations kepada orang-orang yang mirip sama MicroStrategy, which is ya mereka punya cash flow positive business, mereka punya cash on hand, dan mereka bisa alokasi ke Bitcoin gitu kan. Dan orang-orang ini I bet you ya sama kan seperti GameStop juga CEO-nya itu konsultasi sama MicroStrategy dan lain-lain. Orang-orang ini, company-company ini akan ada sebagian gitu lah ya yang akan ngikutin jejaknya, which is bullish. This is bullish for Bitcoin. At the end of the day, institutions yang mengadopsi filosofinya MicroStrategy artinya kan mereka akan menjadi long term holders. Dan mereka punya bonds yang mereka issue kan maturity date-nya sampai 5 tahun ya. Jadi kan secara data kenapa mereka berani? Karena selama kalau ditarik sampai 5 tahun, Bitcoin nggak pernah turun gitu. Jadi mereka ya. pasti untung. So that's the philosophy behind this strategy kan. Dan this is bullish lah, berarti this is all long term holders gitu. Jo, Tuh Metaplanet dari tuh, segi Metaplanet. oh iya itu Oh iya, yang Metaplanet. Metaplanet. Yang ini. Ya, ya, ya. Dari sisi orang trenches lu lihat 5 tahun itu gimana? Jo, biasanya lihat chart 1 menit itu Enggak ada kebayang nggak? lah. So, mungkin gue reputasinya harus di-clear up dulu deh. Gue kan I look for opportunities gitu kan. Trenches kebetulan pas 2024 itu memang opportunity besar gitu. It's the uh, buk- dalam artian banyak yang menang banyak yang kalah ya gitu kan. Cuman uh, ada potential for finding two access itu kan on the regular dan rungkat 100% juga sering gitu kan. So it's a matter of gimana caranya surfing dan gimana cara lu main gitu kan. Semua orang punya gaya masing-masing, semua orang pernah round trip berkali-kali gitu. Maksudnya kita round trip mah kalau ketemu sama teman-teman Rangers tuh kayak lu pernah round trip apa aja gitu kan. Ketawa-ketawa ini gituan gitu. So nggak Ada asing lah ceritanya ya. kayak Porto di wallet kita tuh udah 5x, 10x. Habis itu minggu depannya udah balik lagi ke Balik lagi. original amount ya kan. Itu typical story at Ranches gitu. Which is ya bukan berarti kita kayak so ya gua adalah I look for opportunities basically gitu kan. Dan orang-orang yang Ranches kemarin itu memang ya they were partying lah gitu. Banyak orang-orang yang menang, banyak orang-orang yang berhasil gitu untuk dapetin sesuatu dari trenches. Nah kalau sekarang ya gimana? Ya sekarang nggak ada liquidity-nya. I wouldn't recommend anybody to get in the trenches. Nggak mungkin, nggak ada liquidity-nya, nggak ada volatility-nya, nggak ada hype-nya. So sekarang bukan waktunya untuk trenching, to be honest gitu, nggak bisa gitu, nggak ada. Ya paling kalau hoki-hoki ketemu Ghibli kemarin gitu kan, tadi pagi basically. Ya itu satu dari sekian gitu kan. Satu dari berapa, iya betul. Walaupun developernya banyak loh by the way, Pamfan sekarang udah punya exchange system sendiri, jadi sekarang ya begitulah udah banyak sebenarnya development tapi nggak ada. Liquidity nggak ada, Solana juga nggak naik, ya gimana ya gitu. So Jo, cara lu lihat ngukur liquidity-nya ada atau enggak atau seberapa besar gimana sih, Jo? wah itu to be honest lebih ke feeling sih kalau itu untuk sekarang. Maksudnya maybe bisa dicari kayak dari tadi kan kita ngeliatin daily volume-nya apa jauh gitu kan, nggak naik, cenderung turun trennya dari Januari sampai sekarang tuh daily volume-nya
turun terus, kegerus terus gitu. Dan koin-koin yang supposedly quote on quote blue chipnya juga nggak ada yang naik. Ini kan persis sama kayak NFT bubble burst dulu, to be honest gitu kan. Persis banget. Waktu pertama kali bubble burstnya NFT itu BYC, CryptoPunk, tiba-tiba nggak ada yang mau beli sama sekali, turun langsung cepet banget dari 100 ETH, floornya jadi 20, 15 ETH, cepet banget itu. Sama persis lah. So, kita punya, apa sih blue chip memesnya kita, Popcat, Wave, Fork, yang paling mindshare paling tinggi gitu ya, AI16Z udah pernah 2 billion, semua kan rungkat gitu. So, nggak, I think intinya adalah di saat per hari banyak yang menang atau banyak success story-nya, that's when the FOMO is in. Jadi kan gulungannya gitu kan, antara lu rungkat atau lu menang gitu. Jadi sense dari nggak ada liquidity adalah nggak ada yang menang. Gitu. Nggak ada success story-nya di trenches, ya udah itu aja. Titik. Berarti nggak ada liquidity masuk kan. Kering gitu. Nggak ada yang nggak ada perputarannya, nggak ada kan. Kalau di trenches berarti kan ada kalau ada yang menang pasti ada yang kalah gitu kan. Dan kalau yang orang-orang yang mengejar kemenangan ini lebih banyak daripada yang menang, itu itu baru dia actually naik ini chartnya gitu, volume tinggi gitu. Ya sekarang nggak kayak gitu. Ya berarti mungkin tadi ekosistem yang diceritain itu juga ya persiapan lah ya kok untuk nanti pada saat udah hype lagi gitu. Iya. Ya, crypto itu lucu ya. Crypto itu kan digennya financial market ya. Maksudnya yang dicek ya, yang gede. Ini tuh kayak even more mikroskopik lagi gitu. Yang kalau si Kevin di crypto itu ngeliatinnya chart masih kayak weekly, terus masih 4 hours, 1 hour. Kalau di it literally happens the same kayak psikologi dan kayak money flow-nya tuh happens in the trenches, tapi di 1 minute time frame gitu bedanya. Jo, ini to be more detail ya. Lu biasanya main meme coin tuh pakai handphone atau pakai PC, laptop, pakai apps apa gitu atau apa? Penasaran. Ini lagi mengenang masa lalu ya berarti kan. Sekarang kan udah enggak. Oh iya. Belum, bukan enggak kan, belum kan. Nunggu basah lagi, nunggu hujan kan. Ya dulu pakai HP lah supaya cepet. Jadi dulu update ada grup-grup kan, pingpong terus kayak si Twitter juga ada notifications on. So cenderung up to date dan ya biar cepet copy paste segala macem. Dulu sih di HP. Pakai Dex apa? Maksud gue yang lo biasa kan copy paste ke mana gitu, atau Dex-nya sama screener-nya beda atau apa sih, gue penasaran gitu mas. Oh oke. Sempet lama pakai Telegram bot. Telegram bot kan gampang, lu tinggal tulis address habis itu beli quick buy gitu kan, ada preset. Sempet juga pakai wallet. Ada sempet lama pakai Phantom waktu itu, habis itu pindah ke Nest Wallet lah basically. Nest Wallet itu gue ketemu pas di CoinVest waktu itu orang-orang timnya. Terus ya cepet lah, maka gampang buat trading. Gitu. Berarti begitu lu dapat contract address, lu langsung masukin di Telegram bot, Jo. Lu nggak lihat dulu tuh chart-chartnya kiri kanan enggak gitu? Dex screener lu lihat dulu gitu. Baru lu udah pede lu masukin Telegram bot. Oh, oke. Exactly. Ya ada momen-momen kalau caller yang terkenal atau apalah ya blind ape nggak pernah lah ya, blind buy biasanya kecil lah, biasanya masukin kecil dulu. Bunga emas gitu kecilnya Jono 5 figures lah minimal kan. Gila. Super kecil. Oke guys, udah sejam. Thank you. See you next week. Bye.